Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya ada ya yang pernah mengirim black magic kepada kamu. Siapakah si dia? Oke, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya, yang pernah mengirim black magic kepada kamu. Dan sepertinya juga magic ini dikirim berulang-ulang ya, bukan hanya sekali. Oke, langsung aja aku buka kartunya untuk kartu yang pertama. Oke, kartu ini adalah kartu ketidakseimbangan ya, yang bisa diartikan meskipun berkali-kali berulang-ulang dia ini mengirim magic kepada kamu, tetapi energinya tidak seimbang teman-teman, karena energi kamu adalah energi kuat. Seperti energi kamu ini adalah tingkatannya tinggi teman-teman, tidak seimbang. Kemungkinan memang magic itu ada dampaknya di kamu, tetapi tidak sepenuhnya, sehingga dia ini berulang-ulang kali mengirimnya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu yang kedua. Dia mempunyai guru ya, yang dia anggap gurunya itu paling kuat dan paling hebat. Dia tidak tahu dan dia tidak memahami bahwa di atas langit masih ada langit. Siapa sih seseorang tersebut? Oke, nanti pasti terbaca teman-teman ya. Dan untuk apa dia ini mengirim magic kepada kamu? Sedangkan kamu sepertinya tidak pernah mengganggu orang lain, apalagi mengganggu kehidupan dia. Apa maksud dia mengirim sesuatu yang tidak wajar tersebut kepada kamu? Dia ini pesimis sama kamu teman-teman, sehingga dia mengirim hal-hal yang tidak wajar ke kamu. Dia takut kamu mengalahkan dia, karena dia tahu kamu adalah seseorang yang sangat berkualitas, sehingga dia seperti iri, seperti takut kamu kalahkan. Dia merasa takut tersaingi karena dirinya juga merasa bahwa dia sendiri tidak mempunyai kualitas apapun, sehingga dia menyerang kamu dari belakang. Oke. Dan dia tidak tahu yang dia serang itu siapa. Yang dia serang, yaitu kamu, adalah seseorang yang dijaga. Kekuatan hitam apapun yang menyerang kamu, itu pastinya akan balik ke pengirimnya. Siapa yang pernah menyerang kamu dengan hal-hal yang tidak wajar? Oke, ini bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi teman-teman, karena ini hanya energi ya, bisa berbolak-balik. Atau bisa juga sudah terjadi dan bisa juga akan terjadi. Yang mengirim hal-hal yang tidak wajar kepada kamu, wah, yang mengirim hal-hal yang tidak wajar kepada kamu ini adalah orang dekat kamu sendiri. Seperti kamu dan dia ini pernah bersama-sama ya, atau bisa juga pernah kenal, atau bisa juga pernah bertemu. Dan bisa juga adalah teman kamu sendiri. Dia ini menutupi keburukan dia dengan berpura-pura baik di depan kamu, tetapi dari belakang dia menyerang. Sedangkan kamu kemungkinan sudah mengetahuinya dari awal. Kartu ini seperti kartu pesta ya, kemenangan, kemeriahan, yang bisa diartikan kehancuran kamu adalah kesenangan dia. Kesakitan kamu adalah kemerdekaan dia. Itu yang ada dalam pikirannya teman-teman. Dia adalah seseorang yang menampilkan wajah yang polos ya, tetapi itu hanya manipulatif. Kamu mengetahui dari awal, tetapi orang lain tidak mempercayai kamu, karena orang lain ketipu dengan wajah polosnya. Sedangkan kamu, intuisi kamu tajam. Apapun yang terjadi, kamu itu selalu ada petunjuknya. Ibarat orang lain belum tahu, tetapi kamu sudah merasakannya. Begitu pula dengan orang yang memakai hal-hal yang tidak wajar tersebut, kamu sudah mengetahuinya. Meskipun dia berpura-pura baik di depan kamu, memasang wajah yang polos, memasang keluguan, tetapi oke, keluar kartu The Magician. Kemunculan kartu The Magician menguatkan bahwa ya, wajah polos atau keluguan dia ini hanya topeng yang dipakai dia saja.
Orang dengan energi paling level bawah pasti akan tertipu oleh kepolosan wajah si dia ini. Terutama si itu tuh, seseorang yang berdealing sama kamu. Ya, seseorang yang berdealing sama kamu ini juga ketipu dengan kepolosan orang pemakai magic tersebut. Sehingga orang yang berdealing sama kamu ini seperti ketarik ke sana ya. Berarti seseorang yang berdealing sama kamu energinya juga paling level bawah. Piye toki? Kok geding aku? Oke, kita lanjutkan lagi. Dia bukan hanya mengirim magic sama kamu teman-teman ya, tetapi dia menusuk kamu dari belakang ya. Tetapi terlihat di gambar kartu ini ada seorang ratu duduk di singgasana dengan megahnya ya, yang dalam arti ibaratkan diobong ora kobong, dibacok ora tedas, disiram ora teles. Itu kamu teman-teman. Yang terjadi malah dia yang kebakar sendiri, dia yang luka sendiri, dia yang jelungup ngelosor sendiri. Muncul kartu The Star. Oke, kartu The Star ini menguatkan bahwa kamu tetaplah bintang yang bersinar. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tebaran kartu berikutnya ya. Aku lihat energi dia saat ini, seseorang yang pernah mengirim black magic terhadap kamu. Oke, kartu berikutnya ini adalah kartu untuk dia. Wah, muncul kartu 5 koin. Ini tentang kesulitan materi teman-teman. Seseorang yang pernah mengirim black magic terhadap kamu, sekarang keadaannya semakin lama semakin sulit untuk dijalani. Ibarat seseorang yang berjalan terseok-seok karena kakinya pincang. Terlihat di gambar kartu itu, seseorang yang berjalan dengan kaki pincang ya, memakai tongkat. Dia ibarat tidak akan bisa berdiri atau hidup tanpa bantuan orang lain, yaitu karena perbuatannya sendiri. Oke, muncul kartu The Chariot. Kartu The Chariot ini adalah perbedaan yang sangat jelas. Ini adalah perbedaan kamu dengan seseorang yang pernah mengirim magic kepada kamu teman-teman. Kamu bagaikan berlian yang berkilau, sedangkan dia bagaikan telek. Piye toki? Oke, untuk kartu berikutnya. Apapun yang terjadi pada kehidupan kamu, kamu ikhlas tulus menerima, dan itulah nantinya akan membawa kehidupan kamu dalam hidup sejahtera. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tebaran kartu yang terakhir ya. Dan kartu yang terakhir ini nantinya untuk kamu teman-teman. Wah, penasaran ya, ada apa dengan kartu yang terakhir buat kamu? Oke, kartu yang terakhir ini melambangkan ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu. Dan sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu ini akan membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa. Entah dalam segi apapun teman-teman. Dalam segi hubungan bisa juga, dalam segi pekerjaan juga bisa. Yang jelas sesuatu yang baru yang akan kamu dapatkan ini membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa. Wah, aminkan teman-teman ya. Oke, itu tadi untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja zodiaknya ya. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.